Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Umi Hani Ashar Wastuti. Ya, setelah tadi kita membahas tentang sosialisasi awal tahun pelajaran 2021-2022 tentang mata pelajaran IPS, yaitu ada penilaian, ada KKM, ya, kemudian guru yang mengajar, ada materinya. Nah, seperti itu kita akan mengambil sedikit saja untuk pemanasan tentang materi IPS yang pertama, yaitu tentang interaksi sosial. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas dua sub saja, yaitu tentang pengertian interaksi sosial dan ciri-ciri interaksi sosial. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu menjelaskan pengertian interaksi sosial dan menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Lanjut, kita mulai dengan pengertian interaksi sosial dari beberapa ahli. Kalian perhatikan pengertian mereka, kemudian dapat kalian simpulkan apa saja sih yang terdapat dalam sebuah interaksi sosial. Kalian harus bisa membuat pengertian interaksi sosial sendiri menurut kalimatmu sendiri. Berarti tidak ada yang salah karena itu menurut kamu gitu ya. Jadi tidak akan saya salahkan kalau itu menurut kamu sendiri. Oke, yang pertama menurut Suryono Sukanto, seorang ahli sosiologi Indonesia ini. Interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial yang terjadi akibat adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Ya, jadi proses adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Kalau dinamis itu berarti saling berhubungan ya, tidak hanya dari satu sisi tapi dua sisi. Lanjut menurut Gilin, inilah dari luar negeri pendapatnya Gilin and Gilin biasanya begitu di beberapa buku. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, berarti dua orang, antar individu dan kelompok, serta antar kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, seperti itu. Sama hubungannya dinamis juga. Kalau ini lebih diperlihatkan lagi siapa yang berhubungan ya. Menurut Gilin and Gilin, berarti ini dua orang kakak beradik, ini semua ahli sosiologi, tapi di sini hanya saya tulis Gilin saja. Menurut Anwar Kurnia, seorang ahli penerbit buku ini ya, pengarang buku IPS, SMP, dan SMA ini, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik ya. Tadi ini bahasa lain dari yang dinamis tadi ya, hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Ya, hampir sama dengan Gilin tapi bahasanya lebih cetha yang Anwar Kurnia. Lanjut menurut Bohner, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih dengan tindakan saling mempengaruhi dan mengubah satu dengan yang lainnya. Otomatis kalau misalnya saya menepuk punggungmu, jebret gitu ya, kamu akan terkejut dan menoleh. Nah, itu kan berarti tindakannya saling mempengaruhi, yang satu menepuk, yang satu menengok. Nah, seperti itu. Ya, bisa mengubah satu dengan yang lainnya. Tadinya berdiri lurus jadi menengok ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, dari 4 pengertian tadi, kamu harus bisa membuat pengertian interaksi sosial sendiri. Oke? Silakan dikarang, pasti bisa lah. Pakai kalimat positif, tidak ada yang salah dari pengertian kamu. Ya, karena itu menurut kamu. Ya, nanti ditulis di RB di bawah ya, kemudian jangan lupa juga nanti menulis presensi di GF ya, atau Google Form. Silahkan nanti ditulis ya, ini di situ. Lanjut, nah sekarang apa sih ciri-ciri interaksi sosial? Nah ini pengertian itu berarti ada ciri-cirinya, sama ini ya. Nah ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlah pelakunya 2 orang atau lebih. Tadi dari pengertian tokoh-tokoh tadi ada antar individu atau individu dengan kelompok atau kelompok atau dengan kelompok. Berarti harus lebih dari 1 orang. Kalau seorang terjadikah interaksi sosial? Tidak. Harus lebih dari 1 orang. Ada komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Simbolnya tadi saya menepuk punggung. Satunya komunikasinya menoleh. Ya kan? Ada yang komunikasinya mengedipkan mata. Berarti yang satunya tahu, oh saya tidak boleh membocorkan sebuah rahasia.
Terjadikah komunikasi itu? Terjadi dengan menggunakan simbol. Simbol itu bisa berupa gerakan, bisa berupa bahasa atau verbal, gitu ya. Ada tujuan yang hendak dicapai dengan mengedipkan mata, itu tujuannya apa? Kamu jangan ngomong. Yang diajak dikedipin mata tahu, oh saya nggak boleh ngomong. Nah, tujuannya tercapai. Kemudian ada dimensi waktu. Bisa jadi interaksi sosial itu terjadi di masa lalu. Ya kan? Misalnya tentang pembangunan Candi Borobudur. Terjadikah interaksi sosial? Terjadi. Kalau tidak bergotong royong membangun candi, tidak akan bisa. Nah, barulah kemudian masa kininya kita pelajari, ya kan? Dipelajari oleh para ahli. Nah, kemudian disampaikan ke siswa atau ke mahasiswa di bidang arkeologi. Nah, kemudian eh, yang di masa yang akan datang, nah bisa jadi penelitian yang sekarang akan diungkap lagi sejarah untuk di masa yang akan datang dikomunikasikan, maka kemudian di masa yang akan datang akan ketemu lagi rahasia dari sebuah candi. Nah, seperti itu. Ternyata ini bukan makamnya raja ini, ternyata makam raja ini. Nah, baru ketahuan kemudian yang akan datang. Nah, seperti itu. Bisa jadi minggu lalu saya memberikan tugas kepada kalian, kita komunikasi di kelas, kerjakan tugasnya ya, dikumpulkan minggu depan. Kemudian sekarang untuk biar kalian tidak lupa, karena besok kita akan ketemu, maka saya akan telepon ustadzahmu di asrama. Tolong disampaikan ke anak-anak, jangan lupa dikerjakan PR-nya besok dikerjakan. Besok dikumpulkan, maaf. Nah, kemudian malamnya kalian kumpulkan, besok paginya atau masa yang akan datangnya atau besok pagi, kalian akan berinteraksi dengan saya, yaitu mengumpulkan tugas. Jadi ada dimensi waktu, ya. Oke, ini pemanasan saja tentang interaksi sosial ya, baru pengertian dan ciri-ciri interaksi sosial. Akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya, yaitu dengan syarat-syarat interaksi sosial. Terima kasih, jangan lupa ya, like, subscribe, share, dan komen di video Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.